Aku ngerasa minder dulu. Nah, setelah merasa minder itu kita harus bisa berbalik diri lagi. Harus bisa bermuhasabah. Muhasabah. Agak belepotan dikit ya, say. Enggak apa-apa. Habis sahur. Iya. Enggak apa-apa. Hari ketiga, baru hari ketiga. Iya. Pernah gak sih kalian scroll Instagram, setelah itu ngelihat postingan kayak langsung insecure? Wah, dia mah udah tahajud, giliran gua baru bangun sahur. Tapi tenang aja, pokoknya santai, jangan sampai langsung uninstall iwan kamu. Selamat datang di Imsaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Pokoknya ini aku nggak sendirian dan bareng teman-teman dari UIK yang sangat kece dan lumayan cantik-cantik nih ya kayaknya. Di sini kita bakal ngobrol tentang berhenti membandingkan ibadahmu dengan postingan orang lain. Nah, karena ingat ya teman-teman, yang kamu lihat itu postingannya dan yang Allah nilai itu adalah niat dan prosesnya. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber-narasumber kita. Boleh hai. Hai. Masya Allah, sangat seger-seger banget ya sahur ini. Sahur pakai apa tadi? Sahur pakai apa nih? Siapa dulu aja, ayo. Sahur pakai apa? Oke, kalau aku dulu ya. Iya. Kalau untuk aku sahur tadi pakai nasi goreng sih, Kak. Nasi goreng? Iya. Oke, hari ketiga masih lumayan lah ya, Iya. masih mewah ya. Kalian sahur pakai apa nih tadi? Tadi tuh sebenarnya kayak sempet deg-degan nih Kak, takut kesiangan gitu Oh, kan. iya. Jadi cuman bisa ceplok telur nih Kak. Tapi ceplok telur itu memang makanan kesukaan aku sih Kak. Oke, jadi masih aman lah ya. Kalau aku sayur sop sih Kak. Sayur sop. Karena kalau misalnya puasa-puasa gitu enaknya kita makannya iya kan yang berkuah. Iya, yang kan? kuah-kuah. Iya. Betul, alhamdulillah teman-teman. Untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa sahur ya, mumpung masih ada waktu juga. Dan kita di sini bakal nemenin teman-teman sahur sampai imsaks juga. Pokoknya teman-teman sahurnya nggak akan boring, jadi langsung aja nonton kita ya. Oh ya Kak, di sini kan sesuai tema kita ya Kak tadi ya. Tadi aku bilang tema itu jangan berhenti membandingkan ibadahmu dengan postingan orang lain nih. Zaman sekarang kan orang-orang kalau misalkan ibadah di post gitu ya, suka di storyin kayak aduh, sebenarnya nggak maksud pamer juga ya, cuman emang suka aja. Menurut Kakak itu ibadah yang sekarang tuh kenapa rasanya kayak lebih ke lomba konten gitu ya, atau gimana gitu? Kayak penting gak sih posting ibadah kita gitu, story itu penting banget gak sih, atau kayak biasa aja? Menurut Kakak sendiri, siapa boleh? Kakak share dulu boleh ya? Kalau untuk aku sebetulnya penting gak penting sih ya, Kak. Karena ada istilah kayak berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh iya, Iya, betul kan teman-teman? Betul banget. Betul banget. Jadi satu postingan yang kita upload, misalkan kita sholat atau bahkan kita ngaji, sebetulnya itu nggak boleh kan ya. Tapi dengan kita posting hal tersebut, jadi itu mempengaruhi orang-orang yang orang-orang lain, khalayak Betul. banyak. Jadi lebih banyak gitu untuk melakukan hal baik kepada mereka. Iya sih, betul juga ya. Pokoknya untuk posting story itu nggak terlalu penting juga ya teman-teman Iya. ya. Masih yang kayak paling iseng aja untuk mengisi kegabutan aja. Tapi sebelum itu mohon maaf banget karena aku terlalu buru-buru ya, Kak, aku tadi belum kenalan. Sedih. Teman-teman di rumah belum kenal sama kakak-kakaknya. Langsung ditanya ya Kak. Iya, jadi kayak aku saking excitednya pengen ngobrol. Jadi boleh ya perkenalan dulu dari kakak share. Boleh banget dong. Boleh perkenalan langsung. Iya. Ke teman-teman Halo di rumah. teman-teman semua, halo Wika Muda. Perkenalkan, nama aku Syera Aulia. Kalian bisa panggil aku Syera ya. Dan aku perkenalkan, halo Wika Muda, aku Yulia Apriani. Dan teman-teman bisa panggil aku Yulia. Dan aku Sandra Novelina, teman-teman bisa panggil aku Sandra. Oke, jadi teman-teman di rumah semuanya udah pada kenal nih ya. Nggak kayak tadi, mohon maaf banget nih ya. Jadi pokoknya teman-teman udah kenal dan langsung aja dengerin obrolan-obrolan santai kita.
jangan-jangan kakak hostnya nih yang terlalu semangat karena sahurnya kebanyakan. Ketahuan dong sahur kebanyakan ya. Iya lagi aku tadi Nambah sahur ya? Nambah. Iya. Aduh, gimana ya? Aku sahur hari ini pakai 2 macam sih. Apa tuh, Kak? Pakai ayam sama nasi goreng. 2 macam kan? Sama kayak aku dong nasi goreng. Hari ketiga ya, say. Masih oke-oke aja gitu ya sahur-sahurnya. Lanjut ke pertanyaan kali ya, kayak. Ini aku mau bertanya pernah gak sih antara iman teman-teman tuh kayak ngerasa insecure gitu karena melihat postingan-postingan di Instagram atau di YouTube gitu? Siapa nih, Kak? Boleh kalau Oke, boleh. Iya. Pastinya pernah ya, Kak. Apalagi kita di era digitalisasi ini yang Betul. semuanya itu orang-orang itu yang tadi Kakak bilang gitu ya, kayak berlomba-lomba gitu beribadah, dibuat konten kayak Iya. kadang tuh kayak niatnya kita kayak oke lah kita isi dulu nih sedikit waktu luang kita sama scroll, tiba-tiba lihat kok dia keren banget ya, Iya, betul. bisa misalnya nambah tilawahnya kayak Iya. gitu, dibuat konten yang seestetik mungkin gitu ya, terawihnya di mana gitu, safari, wah seru banget kayak. Jadi kayak kok aku kayaknya buat melafalkan, buat mengaji satu kaca tuh kayak ya Allah perlu perjuangan banget nih melawan Iya, hawa benar. nafsu. Bener, langsung kayak aduh tersentuh dikit ya. Iya benar Kak. Jadi kadang kita tuh bukan insecure juga tapi jadi motivasi juga gak sih? Bener, setuju, Ya kan, Kak. jadi motivasi juga buat kita biar kita tuh harus lebih rajin dari dia juga. Tapi nggak harus diposting juga sih ya. Jadinya takutnya bener kata Kak Syara tadi, takutnya jadi berlomba-lomba kayak gitu. Jadi cukup kita aja yang tahu lah. Tapi Kak sedikit deh Kak, aku mau Boleh, nambahin ya Kak. Karena sekarang itu kan konten-konten negatif itu tuh udah banyak banget ya di sosial Betul, betul. media. Nah, ada yang bilang juga kalau semisalnya konten-konten negatif itu ya akan terus rame kalau semisalnya tidak dibarengi juga dengan konten positif gitu Kak. Jadi Oke. kalau aku ya, Iya. itu sebenarnya enggak yang terlalu tidak menyetujui untuk di post pun itu adalah salah satu hal yang bagus kalau niatnya juga Bagus, bagus. Iya, betul. betul Karena banget semua ya. tergantung niat ya Betul, teman-teman Kak. ya. Tergantung niat teman-teman. Pokoknya asal niatnya bagus pasti ya insya Allah jadi bagus ke depannya gitu ya. Kalau niatnya untuk pamer ya berarti pamer ya kan. Kalau untuk ini nih Kak, pernah gak sih ngerasa kalau misalkan kita yang ngepost gitu ya, ngerasa kita yang paling religius banget gitu dari orang-orang kayak gitu, ngerasa gak? Atau kayak enggak deh, gue niatnya untuk yang ini aja, untuk ngepost aja. Takutnya kan namanya kita ngepost kan ngerasa Iya, kita tuh jadi merendahkan orang lain gitu loh Kak. Iya, Jadi kayak bener-bener. kayaknya gue doang dia yang kayak gini gitu kan, jadi sengak banget gitu. Apa gimana nih kira-kira? Kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya kita setiap posting sesuatu, Mm-mm. baik lagi tergantung niatnya. Betul. Kalau memang niatnya untuk mengajak kebaikan gitu pada saat bulan Ramadan ya berarti niat kita baik gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya baik lagi gitu. Iya sih, benar. Harus niat sih, memang bener ya. Niat Bener, Kak. puasa aja butuh niat. Iya, betul banget. Berbuat baik semua butuh niat. Sholat juga niat. Semuanya butuh niat teman-teman. Bahkan sedekah pun butuh niat juga ya, kayak sedekah kita niat baiknya apa dan segala macamnya. Pokoknya harus kalau misalkan niatnya baik, semuanya insya Allah baik teman-teman. Untuk teman-teman UIK juga sambil disimak ya obrolan kita. Dan bisa juga mungkin jadi diterapin ya buat teman-teman di rumah juga kayak gitu. Untuk Ramadan sekarang kan udah hari Ramadan ketiga nih Kak. Kira-kira menurut Kakak, gue Islamiknya di bulan Ramadan aja, nanti mah kalau udah nggak Ramadan kayaknya ini deh agak-agak mulai mode awal-awal lagi. Oh, balik ke Itu setelan tuh- awal ya. Iya, balik ke setelan awal kayak gitu. Ya lagi, itu sekarang suka ada aja Kak yang kayak gitu kan. Itu menurut Kakak gimana tuh? Banyak sih, banyak. Ya, banyak jujur banyak. Banyak banget. Iya, misalkan Islamiknya pas Ramadan aja deh gitu. Itu menurut Kakak bagus gak sih kayak gitu, atau ada saran kah untuk teman-teman yang punya pola pikir seperti itu kayak gitu? Siapa nih Kak? Kamu boleh. Oke. Ya itulah ya Kak ya. Memang sebenarnya Ramadan ini adalah latihan ya Kak. Betul. Jadi kita tuh bisa melatih bagaimana kita itu menjadi justru apa ya?
dilihat Ramadannya baik itu setelah Ramadan Kak, pasca Ramadannya gitu. Jadi 11 bulannya setelah Ramadan itu justru yang dilihat apakah Ramadan kita itu berhasil atau tidak. Jadi emang aku tuh selalu berdoa ya, walaupun males-males gini juga Kak ada harapan ya Kak. Berdoa sama Allah aja gitu ya. supaya Ramadan ini aku bisa menjadi alumni Ramadan yang mabrur nih Kak. Masya Allah. Teman-teman di rumah bisa banget dicontoh nih ya. Tuh, pokoknya efeknya tuh setelah after Ramadan ya Kak ya. Betul, Kak. Jadinya siapa tahu teman-teman di rumah yang niatnya mau memperbaiki diri di bulan Ramadan kebawa sampai after Ramadan. Setuju banget. gitu. Jadi amalan-amalan baiknya itu kita bawa justru setelah Ramadan itu Kak. Betul. Ya minimal walaupun tidak serajin Ramadan tidak ditinggalkan. Betul. Pokoknya teman-teman kalau bisa sih jangan ditinggalin ya amalan-amalan baiknya karena itu penting banget teman-teman ya kan. Kayak gitu. Setuju sih aku. Oke, kita setuju banget ya sama pendapat Kak Yulia ini ya. Dan balik lagi ke tadi ya soal story ini, menurut kakak-kakak teman-teman semuanya nih ya, menurut kamu itu apakah membandingkan diri itu bisa jadi motivasi atau bahkan beban untuk diri kita gitu loh Kak? Kayak insecure terus. Ini perbedaan orang-orang sih ya pemikirannya seperti apa. Cuma ada yang mikir kayaknya beban deh buat kita. Ada juga jadi motivasi. Kalau menurut Kak Syara gimana nih Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri pernah ngerasain insecure ya. Bahkan karena ada beberapa teman aku yang benar-benar bagus banget secara agamanya kan. Iya kan, kamu setuju banget kan? Iya, jadi kayak aku membandingkan diri aku kayak, ih kok dia bagus banget ya, kayaknya aku harus berubah deh, kayak aku nggak mau kayak gini terus gitu. Karena kita tuh harus berubah, kita udah dewasa teman-teman. Kita nggak bisa terus stuck di satu tempat aja, kita harus terus berubah gitu. Bener sih, setuju banget sih. Emang kita harus ada perubahannya teman-teman. Kita bukan anak kecil lagi. Iya, Kita betul udah banget. remaja, SMP, SMA, bahkan SD kelas 6 pun udah termasuk ya udah harus ngerti lah tentang ini ya. Tapi kalau misalkan iman itu ada indikator baterainya nih Kak. Sekarang posisi iman kamu berapa persen nih Kak? Entah mau lobet kah, hemat daya kah, atau tiba-tiba mati sendiri? Mungkin karena bulan puasa ya Kak Iya. ya. Jadi harus full Kak ya, harus full. Harus full dong. Iya, tentu harus full Kak. Karena bulan puasa ini lewatin bulan puasa nggak gampang ya Kak ya. Banyak Betul sekali banget. godaannya gitu. Jadi harus dipersiapkan lah gitu segala macamnya. Bener sih, apalagi puasa kan 30 hari ya say. Lama gitu ya. Iya, iya. Terus ditambah ujian-ujiannya ketika lagi lihat handphone ada aja, lagi scroll TikTok, Instagram ada aja tuh, kadang suka jahil tahu FYP TikTok, iya gak sih? Iya, Kita lagi betul puasa kayak sumpah ini mukbang lewat. Banyak banget, bener banyak Kak. banget Iya, gitu, banyak banget. Sama gak sih? Pas banget perut lagi keroncongan gak sih Iya, Kak? iya. Jam 12 siang kayak ini seriusan lewat kayak gini. Mukbang seafood. Aku tuh paling ngiler kalau FVP-nya apa Kak? Apa? Es teler creamy. Oh iya lagi, Itu mantep banget tuh. seger banget sih Kak. Seger banget sih. Makanya kadang kita tuh dikasih ujian juga pas Ramadan, kita tuh harus kuat-kuat iman ya teman-teman ya. Pokoknya pastiin sahurnya kenyang, tapi tetap harus kuat juga nih di pertengahan. Biasanya FYP itu mulai dari jam 2 siang sampai ke sore. Tapi kalau sore jarang, karena kan kita sore ngabuburit ya biasanya. Tapi siang-siang emang itu momen-momen, waduh harus kuat-kuat iman banget ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi nih Kak, aku pengen nanya ini Kak, untuk gimana sih caranya kamu nenangin diri sendiri pas lagi ngerasa ibadah orang lain tuh terlihat lebih wah daripada kita gitu. Kayak misalkan nenangin diri sendiri, misalkan dia mah, misalkan kita lagi sholat di masjid nih, ngeliat orang lagi tadarusan, kayak dia mah kayak gitu ya, ternyata rajin banget gitu. Itu kayak, itu justrunya malah bikin kamu, gue kayak gitu atau kayak, minder banget deh gue gitu. Kalau aku yang pertama aku ngerasa minder dulu. Nah setelah ngerasa minder itu kita harus bisa berbalik diri lagi, harus bisa bermuhasabah. Muhasabah. Muhasabah. Agak belepotan dikit ya saya. Nggak apa-apa. Habis sahur. Ya.
Nggak apa-apa. Hari harus tetap ketiga, baru hari semangat. ketiga. Iya, Ya, masih kita- untuk dikit juga sih ya. Iya betul. Mesti adaptasi. Iya, adaptasi, betul. Setelah insecure, abis itu aku ngerasa kayak aku harus berubah deh, gitu. Abis itu jadi kayak ada dorongan diri aku untuk merasa lebih baik lagi untuk kedepannya. Masya Allah, betul Iya, sih, jadi betul. aku dapat pahala, temen aku itu yang ngegoda iman aku juga dapat pahala juga. Temennya ngegoda juga ya Kak. Oh temennya goda juga. Oke, Iman ini juga digoda ya. Iya, Iman juga buat temen kamu berarti itu. Iya, temen aku. Untuk Kamu temen ya. Kasyera, untuk temen Kasyera mohon jangan di ini ya, jangan diganggu-ganggu ya. Jangan dipenger ya. Nanti suruh nonton temennya ya. Yang waras ya. Yang waras ya. Oke kayak gitu. Tapi nih Kak, kalau misalkan ibadah itu kan hubungan personal kita sama Yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Kenapa kadang kita atau sebagian orang tuh mengukurnya pakai standar orang lain gitu ya? Kadang pemikiran orang kan beda-beda ya, kayak aku mau kayak dia tapi pas hari Ramadan aja, setelah itu udah. Cuman kan kadang ada orang-orang yang udah ya udah gue ibadah aja, nggak peduli sama orang lain kayak gitu. Kenapa ya alasan orang-orang berpikir ngikutin standar orang lain tuh apa ya kira-kira? Faktornya tuh apa ya sebab kayak gitu tuh? Oke, siapa nih Kak? Oke, aku boleh ya Kak. Menurutku ya Kak, jadi kita itu, setiap orang dari kita itu harus punya targetnya masing-masing nih Kak. Karena betul banget. ketika kita itu tidak fokus dengan target yang akan kita capai, kita tuh jadi distract Terdistract. terdistraksi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak apa-apa. masih tiga, beradaptasi, nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita tuh jadi apa Terdistraksi. itu yang kata Kak Syara betul sekali, sama omongan orang, sama pencapaian orang gitu loh Kak. Betul, Jadi, betul banget. Karena kita itu terganggu, Betul. ya jadinya kita tuh merasa terganggu kan Kak, dengan pencapaian orang lain Iya, gitu. Jadi padahal nggak apa-apa ya. itu sih faktornya Kak sebenarnya, karena kita tuh nggak fokus dengan tujuan yang ingin kita capai. Betul. Pada intinya kalau kalian di Ramadan ini punya targetnya masing-masing, kalian fokus aja gitu ya. Betul Kak? Kalau misalkan kalian kayak aduh ternyata dia lebih bagus dari gue, tenang aja teman-teman, tetap fokus di jalan yang kalian akan tuju gitu ya. Misalkan target tadarus kalian tuh 3 juz sehari. Wah, Masya Allah banget kan tuh ya. Berarti hatamnya 3 kali Kak. Iya betul, itu Keren nggak sih. apa-apa, fokus aja, chill aja gitu, nggak perlu ngeliat orang lain lah, beda-beda orang mah kayak gitu kan. Sedikit tambahan sih Kak, karena kita tuh harus tahu tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Betul. Jadi Ramadan itu sendiri kan mansoma, mankoma, Ramadona. Bisa dikatkan ya? Aku kok lupa ya hadisnya. Nah, bahkan kalau kata Rasulullah gitu ya Kak, aku itu pernah mendengar nih Kak sebuah hadis, kalau misalnya orang yang berpuasa kemudian mendirikan sholat gitu ya, itu ghufirallahu ma taqaddama min zambi gitu ya, itu tuh diampuni dosa sebelumnya gitu Kak. Jadi kita tuh harus fokus. Oke, kita tuh belum tentu akan mendapatkan Ramadan selanjutnya nih Kak. Jadi kita harus memanfaatkan Ramadan saat ini gitu dengan segala keutamaannya yang banyak ya, dengan target yang kita punya yang pastinya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri. Jadi nggak Betul usah lihat-lihat orang, ih dia gini, kita fokus aja Kak. Fokus teman-teman, pada intinya adalah fokus gitu ya. Intinya bukan kacamata tapi fokus ya. Yang Sama waras lah aja gitu. Kak. Iya, pokoknya yang waras aja lah, intinya bukan kacamata tapi fokus ya teman-teman. Ngomongin soal target nih, target kalian di bulan Ramadan tahun ini apa nih teman-teman semuanya? Boleh dari Cassandra dulu, kira-kira apa nih? Bismillah ya Kak. Hatam 30 juz. Masya Allah. Itu kita sama deh kayaknya. Oh iya? Iya sama. Boleh barengan gak nanti? Boleh tuh Kak. Tapi kan kalau perempuan ada liburnya gimana tuh Kak? Oh iya. Oh iya. Berarti harus dicecer banget tuh ya sebelum libur. Kalau nggak setelah libur tuh ya. Harus sudah daruri itu Iya. kan. Ada yang bilang waktu itu one day one juice gitu. Masya Allah. Kalau one day 3 jus juga nggak apa-apa ya. Lebih baik. Lebih baik. Iya benar. Kalau untuk kakaknya target apa nih? Kakak yang tengah. Oh ya, Kamu. aku minimal terawih tahun ini nggak boleh ada yang bolos Kak. Betul. Jadi kalau nanti ada acara-acara bukber, tetap harus sholat tarawih. Tetap harus tarawih. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan kayak, aduh, kayaknya nggak bisa tarawih hari ini deh, rame banget. Gimana? Wassalam berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang gitu ya. Kalau kakaknya target apa nih yang ingin dicapai di Ramadan tahun ini ceritanya?
Kalau aku sendiri sih, aku pengen sholat tahajud yang tanpa bolong. Oh Masya Allah, tabarakallah. Berarti sebelum sahur ya kak? Iya Sebelum betul. sahur, Masya Allah. Tadi sahur. tahajud dulu tadi. Iya, Masya Allah. kok tahu sih ya Allah. Soalnya aura tahajudnya keluar ya kak. Kelihatannya Banget gitu ya. Teman-teman, ini bukan pamer ya, kayak tadi Betul. tema kita ya, Iya. bukan pamer tapi bisa juga ada nggak apa-apa. Adaptasi kak, Oke, nggak adaptasi. apa-apa. Masih hari ketiga. masih hari ketiga teman-teman. Masih hari ketiga. Pokoknya Aman nggak? semuanya dijadiin motivasi ya buat sobat-sobat Wika di rumah ini. Jangan malah jadi insecure teman-teman kayak gitu. Ya pokoknya intinya teman-teman, kalau ibadah kamu belum bisa diposting, tenang aja, nggak perlu khawatir, don't worry baby. Asik. Karena Allah tidak butuh caption, butuhnya istiqomah, betul tidak? Betul banget. Jadi tetap fokus kepada tujuannya masing-masing, jangan hiraukan postingan orang lain. Pokoknya sobat-sobat Wika di rumah ya, ibadah itu juga bukan buat feed, bukan buat story, apalagi buat flexing dan harus pakai lagu-lagu Arab atau lagu-lagu melo tuh bukan kayak gitu ya Nggak teman-teman. banget. Tergantung niatnya masing-masing juga kayak gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman di rumah juga harus memperbaiki juga imannya, yang mungkin di Ramadan kemarin masih bolong-bolong tarawihnya, tahajudnya juga. Itu bisa banget diperbaikin. Pokoknya Ramadan kali ini berniatlah untuk memperbaiki lebih baik lagi diri kita kayak gitu, untuk sobat UIK di rumah juga. Dan pokoknya buat teman-teman tenang-tenang aja, kita nggak akan berhenti sampai di sini aja. Kita masih banyak season Imsaks yang lainnya, teman-teman di rumah. Pokoknya tungguin aja episode kita keempat, kelima sampai ke 30 selanjutnya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita bersama kakak narasumber yang sangat cantik sekali. Coba say hi dulu dong sekali lagi. Hai. Kan agak slay kan? Slay banget ya kak. Kalau perempuan emang kayak gini, jadi tenang aja. Pokoknya nggak apa-apa, wajarin aja ya. Emang gini lah perempuan. Teman-teman di rumah jangan sampai lupa untuk subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman dan keluarga. Nontonnya kalau bisa bareng keluarga juga boleh banget ya. Dan jangan sampai lupa juga untuk mampir ke Masjid UIK teman-teman. Kita di sini buka setiap harinya Masjid UIK, atau teman-teman mau tadarusan di masjid kita, masjid kampus kita, atau sekalian mau sholat berjamaah juga, buka puasa pun bisa ada juga ya di Masjid UIK ini. Langsung aja OTW ke Jalan Baru ya, ke Yasmin. Langsung aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.